Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judulnya. Dasari Kaweruh Sejati atau Dasar Ilmu yang Utama. Sampun dados satunggaling tujuan tumrap dhateng sedaya jenma punapa dene ingkang sami gumelip ing madya pada. Pilih sedya-sedyanipun sageta kasembadan. Inggih sedya punapa kemawon, sedya awon, sedya sae, sedya nista, sedya wirang, sedya adamel sakiting manahing sanes, sedya adamel renoning panggalihing sanes, lan sanes-sanesipun wosipun sedaya sedyanipun sageta katurutan. Sudah menjadi tujuan semua manusia yang hidup di dunia. Semua itu akan tercapai. Ilmu sejati itu merupakan tujuan hidup semua makhluk hidup yang ada di dunia. Sedya baik, sedya buruk, mencelakakan orang lain, menyakitkan hati, menyenangkan hati orang lain, dan sebagainya. Semuanya itu dapat terlaksana. Kaweruh, kelahiran jati, salwa budi, lan budi jati. Apakah arti sedya? Sedya diartikan sebagai niat atau keinginan. Umat manusia bila sudah mempunyai keinginan atau niat, timbul pemikiran bagaimana cara mencapai niat atau keinginan tersebut. Tercapainya tujuan berdasarkan kesabaran dan kerja keras yang dilakukan. Berhati-hati pantang menyerah, bersungguh-sungguh, fokus, teliti, tidak mudah bosan, dan lain-lain. Cara-cara untuk mencapai tujuan dinamakan ilmu. Ilmu itu apa saja? Ilmu daya kelahiran itu ilmu yang mempelajari tentang kelahiran. Ilmu kebatinan mempelajari tentang kekuatan batin. Ilmu hidup mempelajari tentang upaya hidup. Jadi sangat jelas, jika ingin mengetahui tentang kelahiran menggunakan ilmu kebatinan, itu tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, bila ingin mengetahui tentang kebatinan, tidak bisa menggunakan ilmu kelahiran. Kaweruh, ilmu yang digunakan untuk mencapai satu tujuan disebut kaweruh. Bila kita ingin berupaya mencapai suatu tujuan, harus menggunakan ilmu atau kaweruh. Ilmu atau kaweruh itu satu sama lain mempunyai dasar sendiri-sendiri. Satu sama lain tidak sama karena perbedaan sedya atau niat atau keinginan. Dasar untuk menyalahkan ilmu satu dengan yang lain adalah perbedaan itu. Jika kita bisa menggunakan rasa yang seperti dijelaskan tadi atau ilmu itu, maka akan merasa tenang dan tentram lahir dan batinnya. Istilah ilmu atau kaweruh artinya salah satu cara yang diketahui. Perlu untuk berupaya agar semua niatnya dapat tercapai. Jadi, ilmu manusia yang mempunyai keinginan atau niat jelek harus menggunakan cara-cara yang jelek. Dan jika manusia mempunyai keinginan baik, ilmunya harus baik. Jelas sekali bahwa baik buruknya ilmu tergantung pada niat atau keinginan orang yang menggunakan ilmu itu. Dengan dasar itu, maka ilmu dapat diketahui baik dan buruknya, tergantung dari niatnya. Semua manusia biasanya menginginkan meraih hal yang baik atau hal yang utama, sehingga sebaiknya manusia sendiri berupaya mencari ilmu yang baik saja. Jika ada orang yang menginginkan ilmu atau hal yang jelek, dibiarkan saja, tergantung pada niat masing-masing. Kaweruh sejati. Kaweruh berasal dari kata ka lan weruh. Kata ka akan bermakna, atau bila sudah dipasangkan weruh artinya tahu, kuasa, bisa, terlihat jelas, gamblang, nyata, tidak tumpang tindih atau salah kaprah, tidak salah arti, pilih-pilih, sendiri-sendiri. Jika diperjelas artinya mengetahui yang asalnya dari kata pinaringan rasa.
Kawaruh artinya sudah memiliki pemahaman atau sudah mendapatkan inti dari rasa yang sesungguhnya. Kawaruh itu bermacam-macam, yaitu ilmu kelahiran, ilmu kebatinan, atau ilmu budi pekerti. Jika akan mempelajari, mengetahui tentang ilmu tersebut, harus menyatukan semua rasa yang sudah dimiliki, artinya rasanya sendiri, bukan rasa orang lain, bahkan yang tidak dimiliki. Ilmu yang diperoleh hanya dari rasa orang lain, itu jelas bukan ilmunya sendiri, tapi tetap ilmu orang lain. Penjelasan tersebut sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah ilmu atau kaweruh sudah dimiliki atau belum. Atau dinarbenan, ilmu yang dimiliki sendiri, itulah yang dikatakan sejatinya ilmu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Orang yang ingin mendapatkan sebuah ilmu harus belajar terlebih dahulu tentang hal-hal berkaitan dengan ilmu yang akan dipelajari tersebut. Misalnya, belajar ilmu sastra. Belajar ilmu sastra harus mengetahui apa itu sastra. Sastra adalah tulis. Tulis itu apa? Tulis merupakan salah satu gambaran yang dapat diketahui oleh orang lain. Apa yang diinginkan? Tulis itu untuk apa? Tulis digunakan untuk berkomunikasi yang tidak dapat dilakukan dengan tatap muka. Bagaimana caranya? Caranya menulis harus menggunakan tangan tengen atau tidak kidal. Menulis menggunakan apa? Yang digunakan untuk menulis adalah barang yang digoreskan di salah satu barang yang rata dan luas akan membekas. Belajar ilmu sastra. Bagaimana cara memegang barang tersebut? Caranya adalah jari jempol dan jari tengah dan telunjuk dijadikan satu. Posisi barang tersebut di tengah-tengah antara jempol dan telunjuk. Dipegang dengan erat-erat, tidak ragu-ragu, sebab jika ragu-ragu, barang tersebut akan terlepas dari pegangan. Jika sudah digoreskan, diawali dari kanan, dilakukan terus-menerus sampai apa yang dimaksudkan dapat tertulis semuanya. Bagaimana cara membuat tulisan? Caranya harus belajar tentang ilmu sastra. Misalnya menulis ho, dimulai dari sisi kiri bawah, kemudian piranti, ditarik ke atas sampai di atas garis, kemudian ditarik ke kanan sedikit, terus belok ke bawah, diteruskan ke kanan sedikit, terus naik ke atas, kemudian ke kanan 2 kali yang tingginya sama. Itulah yang disebut tulisan ho. Manfaat bisa menulis. Jika sudah dapat membuat tulisan, selanjutnya tanpa bertemu sudah dapat dimengerti orang lain. Kemudian bagaimana maksudnya? Maksudnya supaya cepat dimengerti dan kita dapat melakukan kegiatan yang lain. Jadi keduanya dapat tercapai dengan mudah. Sebab jika harus datang sendiri, harus berembuk, sehingga hanya dapat menyelesaikan satu keperluan saja. Keperluan yang lain belum dapat tercapai. Bontos ing kaweruh ilmu yang dimiliki harus dapat didengarkan, rasakan, pahami, lakukan, dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Jika belum dapat seperti itu, ilmu yang dimiliki hanya samar-samar saja. Berarti semua belum sempurna dan belum paham benar atau bontos. Jika belum bontos, bisa salah memaknai atau tumpang tindih. Kaweruh kesempurnaan. Kaweruh kelahiran jati atau berasal dari kekuatan ponco indro. Kaweruh salwa budi atau berasal dari kekuatan batin disebut parakitan. Kaweruh budi jati atau berasal dari kekuatan hidup sejati disebut pengeracutan. Kaweruh kelahiran jati bersumber dari penginderaan semua manusia. Pengetahuan ini didasarkan pada aktivitas seperti menulis, menghitung, menggambar, bekerja, membaca, berbicara, mencium atau membau,
mendengarkan, melihat alam bumi dan jagat seisinya, yang semuanya itu dapat dinalar menggunakan kekuatan ponco indro lahir. Ilmu tersebut, apabila diupayakan secara sungguh-sungguh, akan mendatangkan kebaikan terhadap perbuatan, sehingga perbuatan seperti itu sebagai kemampuan bertindak, yaitu kemampuan bertindak menggunakan ponco indro. Sisi buruknya dapat memperbesar keserakahan, karena sifatnya yang serakah, misalnya meminta upah, meminta tebusan materi, meminta pengganti berupa segala sesuatu yang setara apa yang dilakukan. Kaweruh kelahiran jati. Kaweruh kelahiran jati berkaitan dengan semua kondisi lahir atau nampak atau nyata. Contoh, pengetahuan tentang bumi, bulan, bintang, suasana, dan lain-lain. Pengetahuan tentang kejadian hujan, angin ribut, bencana, panas, dan lain-lain. Pengetahuan tentang samudra, bengawan, sungai, pegunungan, dan lain-lain. Pengetahuan tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Kaweruh kelahiran jati. Semua pengetahuan yang masih dapat dinalar dengan kekuatan ponco indro lahir disebut pengetahuan tentang kelahiran jati. Kata jati mempertegas maknanya. Jadi, kata jati dalam hal ini tidak diartikan sebagai kenyataan suatu kejadian, melainkan jati dalam arti sejatinya kelahiran. Dengan dasar pengetahuan tersebut, setidak-tidaknya manusia sudah dapat menggambarkan mana yang dapat disebut sebagai pengetahuan kelahiran. Kaweruh salwa budi. Kaweruh salwa budi yang berasal dari kekuatan penderiaan batin. Ilmu yang terkait dengan rasa mencintai sesama, belas kasihan, sopan santun, dapat menempatkan diri, rendah hati, berani mengalah, tidak mudah menyerah, selalu berusaha menemukan ketentraman hati, takut melakukan kesalahan, tapi berani ketika benar, lancar dalam bahasa dan sastra, pintar menyenangkan orang lain, tidak suka bergunjing, selalu mencari keutamaan, selalu berusaha menciptakan suasana tentram, dihormati sesama, dicintai sesama, yang semua itu dianggap baik. Disebut pengetahuan batin demikian karena kekuatannya bersumber dari kekuatan hidup sejati yang muncul dari ponco indro yang tampak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan salwa budi berada di antara pengetahuan budi jati dan kelahiran jati. Hal ini pula lah yang menyebabkan pengetahuan salwa budi disebut sebagai pengetahuan yang masih dapat diamati. Pengetahuan salwa budi sudah berkaitan dengan pengetahuan budi jati, meskipun letaknya masih dalam pengetahuan kelahiran jati. Kaweruh budi jati, pengetahuan tentang hakikat hidup, yaitu tentang asal mula kejadian manusia. Dalam pengetahuan budi jati, manusia mulai menelusuri awal kejadiannya, bentuk kejadiannya, perjalanan hidupnya, hal-hal yang diperolehnya, hingga ia kembali ke asalnya yang disebut sebagai asal mula kejadian manusia, yaitu kemana tujuan hidup manusia. Bila manusia sudah mulai memasuki tahapan pengetahuan budi jati, maka biasanya alam kehidupan manusia tersebut sudah berbeda dengan ketika ia masih berada dalam dua alam pengetahuan yang disebut sebelumnya. Kaweruh budi jati. Manusia yang sudah memiliki pengetahuan budi jati tidak lagi memperdulikan dunia nyata, namun hanya selalu mementingkan keinginan yang berdasar pada hakikat kehidupan. Manusia yang demikian bila memerintah pasti benar, bila berbuat apa saja sudah tanpa berpikir, tanpa berhitung, tanpa mengira-ira. Karena baginya segala sesuatu sudah sangat jelas, tidak ada segala sesuatu yang melenceng. Seperti cerita sang Pandita Rengganis mencari ilmu di Argapuro setelah meninggalkan kerajaannya pada zaman dahulu kala. Bila manusia sudah mampu melakukan hal seperti ini, berarti ia menjadi manusia yang memiliki kelebihan. Namun sayangnya hingga kini masih sangat sedikit orang yang mampu mencapai tahapan itu.
Manusia yang sudah mengetahui bagian-bagian dari masing-masing pengetahuan, seluruh tindakannya menjadi mudah karena sudah mengalami pengalaman yang jauh sekali. Sedangkan bila belum mengetahui bagian-bagian pengetahuan tersebut, akan terjadi sebaliknya. Jauh atau dekat, maupun susah atau mudah, untuk memahami ilmu tersebut, segalanya tergantung pemahaman dari masing-masing pribadi. Untuk mengetahui suatu hal, maka harus menguasai dulu pengetahuan sebelumnya. Tingkat-tingkatan ilmu dalam Kaweruh Jawa. Kata tingkatan itu artinya dari jenjang bawah sampai atas untuk menyembah atau sholat kepada Allah atau Hyang Widi Jawa. Tingkatannya adalah 1. Syariat. Artinya, pedoman yang sudah ditentukan harus patuh, wajibul yakin. Jadi, ahli syariat itu harus patuh keyakinannya. Apa katanya? Amalannya menurut hukum halal haram yang diyakini betul-betul, dan hukum membedakan halal dan haram. Peraturannya sembayang, zakat, fitrah, puasa, dan naik haji kalau mampu. Semua dijalankan berdasarkan ikut-ikutan menurut kemauan orang banyak, lalu ikut-ikutan menyembah kepada Allah menurut peraturan agamanya masing-masing. Jadi, begitupun wajib harus begitu disebut imannya wajibul yakin. Bung Karno, Presiden Indonesia, asal dari Ngebang atau Blitar, sekarang menjadi Presiden Indonesia. Dia mengetahui hanya cerita orang banyak. Jadi kalau cerita itu salah, kepercayaan itu tetap salah. Umpama diteliti pendapat tadi dengan jernih. Tingkatan syariat setiap hari menunjukkan kedisiplinan bertindak menurut hukum yang ditentukan. Mengenai tentang pendapat Profesor Dr. Usman dengan Markas Angkatan Darat berbicara begini. Ngerjakan rukun Islam itu pertama menanam rasa disiplin, jiwa atau jasmani, membersihkan diri, mempunyai semangat yang tinggi, watak kasih sayang, selalu sedekah, budi pekerti yang tinggi. Yang saya lihat, saya bangun lalu belum sembayang, merasa malu kalau disebut bukan orang muslim, jadi berbuat karena malu. Kedua, tarikat. Meningkat mencapai kebatinan. Kalbu dalam Arab. Melaksanakan puasa, mengendalikan pikiran. Jadi tarikat itu melaksanakan berdasar pengetahuan mengendalikan pikiran. Membaca buku-buku agama, wirid, berguru, bertanya, dan musyawarah tentang ilmu Allah. Tarikat mempergunakan pikiran untuk mengupas tanda-tanda saksi Allah. Jadi tahu kalau basil-basil itu hidup memiliki apa. Membuat keyakinan menguat. Zaman dahulu para ahli kitab masih termasuk tingkatan tarikat. Artinya hanya tahu saja, karena pengetahuan sudah mantap, lalu imannya disebut ainul yakin. Contohnya begini. Pengetahuan kalau Bung Karno itu presiden. Memang sudah melewati istana presiden dan mendengarkan pidatonya. Jadinya kira-kira rumah Bung Karno sudah tahu, tetapi belum pernah jumpa dengan Bung Karno sendiri. Tataran tingkat tarikat itu walaupun sudah mengetahui, tidak pernah meninggalkan syariat agamanya. Jadi, tarikat itu hanya naik kelas. Pada tingkatan itu para pengikut menerima ajaran guru seperti berpuasa. Tekadnya hanya meniru sifatnya Allah saja, sucinya dan adilnya. Disitulah terbukanya ilmu, supaya keterima ilmunya harus praktek atau sholat tarikat. Mengendalikan pikiran. Ahli tarikat itu bisa membedakan yang benar dan yang salah dari orang lain ataupun diri sendiri, lalu bisa mempunyai sifat kasih sayang dan sayang kepada seluruh umatnya. Besar wibawanya, mengetahui kemauan dirinya sendiri. Semua itu membuat terbuka hatinya. Apa sebabnya kita harus kasih sayang kepada umatnya? Yang mengendalikan hawa nafsu atau mengupas hawa nafsu. Menurut wedaran wirid tarikat itu jalannya hati atau kalbu. Karena hati mempunyai kemauan yang sangat cepat seperti kilat,
Lalu tarekat memerangi pengaruh yang berupa keinginan yang timbul dari hati. Ketiga, hakikat yang disebut hidayat jati. Hakikat itu sholat sejati yang tidak merasa gerakannya aku atau jasmani, pikiran, perasaan sudah disingkirkan atau dikendalikan. Jadi gerak mekarti Jawa, aku tidak merasakan. Hakikat itu imannya para mukmin atau aulia. Imannya disebut hakul yakin, artinya nyata atau benar. Percaya kalau Bung Karno menjadi presiden karena sudah masuk rumahnya tetapi belum jumpa langsung atau berhadapan dengan Presiden Soekarno. Kalamullah dalam bahasa Arab. Di tingkat itu terbukanya hijab atau batas antara manusia dengan Allah. Kawulo dalam Jawa. Cocok dengan hadis Nabi. Siapa yang betul-betul mengetahui dirinya benar mengetahui Allahnya. Karena hakikat itu sembahnya roh. Keadaannya diliputi tidak merasa apa-apa. Lalu para ahli suluk, sufi, tapa dan mempunyai pendapat atau keterangan begini. Aku ini tidak ada. Yang ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Keterangan atau ketentuan tadi membuktikan sempurnanya hakikat dan bisa menguasai jasmaninya melalui rohaninya. Kata lain, sifat dan hakikatnya zat sudah menyatu atau manunggal dalam Jawa. Di tingkat yang begitu sebutan sakit, pening atau pusing, panas, dingin dan mati itu tidak ada. Yang benar yang disebut menyatu. Widatul wujud dalam Arab. Di kitab suluk disebut begini. Hatinya yang beriman, berdirinya roh kita. Hakikat itu menuju sejatinya kemauan, yaitu tingkatan jiwa yang menyerahkan diri pada Allah, yang widi dalam Jawa. Karena sudah tidak mempunyai perasaan, tidak ikut-ikut memiliki. Iktikat itu serupa dengan menyebut serupa yang disebut satu. Perjalanan sehari-hari yang sudah begitu menurut aku pada kemauan zat, sifatnya zat. Keempat, makrifat. Tingkatan itu imannya para arifin yang disebut isbatul yakin, artinya sudah sempurna. Sempurna keterangannya begini. Sudah ke rumah Bung Karno, sudah salaman dan berbicara langsung atau berhadapan dengan Bung Karno. Keterangannya sudah makrifat semua ilmu, pengetahuan, amal ibadah, filsafat, dan lain-lainnya sudah menjadi satu. Sudah mengetahui sebab dan akibat. Disebut di wirid hidayat jati. Zikir azalallah, artinya zikirnya rasa di dalam alam cahaya disebut zikir makrifat. Sempurnanya tidak merasa apa-apa. Keterangan tersebut di atas tadi disebut tingkatan Islam. Kata Islam sebenarnya bukan agama. Itu hanya kebiasaan orang mengatakan. Jadi, nama-nama agama menurut yang menyiarkan. Umpama agama Buddha yang menyiarkan Sang Buddha, Kristen yang menyiarkan Yesus Kristus. Jadi agama Islam disebut agama Muhammad. Artinya, tidak menjadi salah. Sebab yang menyiarkan Nabi Muhammad. Islam itu kata-kata penerangan atau menunjukkan sesuatu. Barangnya tidak bisa dijangkau, tetapi bisa dirasakan. Jadi Islam itu sesuai iktikat yang leluhur atau suci. Kata suci keterangan lahir dan batin, kasar dan halus, nampak dan gaib. Tidak bisa berubah. Kata suci atau Islam itu artinya tidak apa-apa atau tidak bisa dijangkau. Itu sebabnya kata Islam disebut suci, bisa dikatakan telah bersujud pada Allah. Kata bersujud atau pasrah itu bukan main-main. Hanya yang bisa yang melaksanakan nabi, wali, aulia, pandita, guru yang sudah sempurna. Bukti untuk sehari, walaupun hanya kata-kata. Sebagaimana tertera dalam wirid hidayat jati itu, tidak ada apa-apa. Jika diteliti kata tidak ada apa-apa tadi,
waktu menginjak dunia yang pertama dikatakan lahir di dunia melalui tidak tahu apa-apa. Jadi, kata sehari-hari Islam yang kita bicarakan dari bahasa Arab artinya bersujud suci atau sunyi senyap tidak ada apa-apa. Jadi, berasal dari keinginan. Dalil di kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 131. Ketika Allah berfirman, "Kamu harus Islam, bersujud kepada Allah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk, patuh kepada Tuhan semesta alam." Jadi yang namanya Islam itu umpama sudah menjalani yang 4 tingkatan tadi dari yang syariat, lalu mencapai tingkat makrifat disebut bersujud terhadap zat yang wajib adanya berdasarkan ukuran lagu kayafu atau tidak bisa dijangkau. Artinya jika kita mau bersujud harus memakai pakaian lagu kayafu atau tan keno kinoyo ngopo dalam Jawa. Contoh, jika tentara mau menghadap presiden harus memakai pakaian seragam lengkap, pangkat, sikap tegak, dan lain-lain, baru dapat diterima. Apalagi manusia menghadap Allah harus lebih lengkap lagi, umpama tauhid, pikiran bersih, hati bersih, pasrah, tidak ingin apa-apa, dan Islam, itu baru tingkat makrifat. Jadi menjadi Islam itu kalau sudah bisa menyingkirkan aku pribadi, yaitu sudah diterima at-tauhidnya. Sementara orang biasa memerlukan makan, lalu belajar makrifat selagi masih hidup. Kalau tidak lulus mencapai makrifat, lain perkara. Rahasianya begini, siapa yang waktu di dunia belum bisa Islam atau nyerah diri, tidak bisa meninggalkan keduniaan at-tauhid atau menyatu, kalau sewaktu sakaratil maut, menjelang ajal atau koma, akan mengalami yang menakutkan dan mengalami seperti di alam kubur. Sebaliknya, umpama bisa at-tauhid, suci menghadap kepada Allah, itu nanti kalau sakaratil maut, menjelang ajal, insya Allah langsung menghadap kepadanya, yang disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau Buddha melewati alam nirwana, orang-orang yang sudah makrifat itu disebut arifin, artinya muslim. Siapa yang ingin mencapai tingkatan makrifat, contohnya seperti dalil di bawah ini, pesan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Yakub kepada anak cucu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati sebelum jadi Islam." Jadi jelas sekali, yang ditakuti sewaktu sakaratul maut, menjelang ajal, keterangannya begini, siapa yang hidup mencapai Islam, maka seperti sudah bisa menghadap di hadapan Allah. Lihat tentang bab pengetahuan mati, karena Islam itu bagi orang makrifat menjalaninya melalui jalan yang tidak bisa dijangkau, atau layu kayafu, hanya sekali itu sudah menjadi Islam. Ada yang selalu mengalami, ada yang seumur hidup hanya sekali, tergantung dengan yang menjalani. Menurut dalil tadi, para leluhur agama Islam pasti tujuannya suci. Jadi Islam suci sesungguhnya sudah diuji pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu satu tujuan, yaitu Islam, mencapai makrifat. Menurut Kiai Agus Salim, Islam berasal dari bahasa Arab. Asalnya kata salama, artinya selamat. Sentosa, tidak kurang dan tidak rusak. Kata tadi menjadi kata aslama. Kata tadi berusaha menyelamatkan atau menyucikan dari yang tidak baik. Pertama pada diri pribadi, kedua pada manusia dan makhluk-makhluknya. Selain itu, kata aslama itu sama dengan pasrah menghadap kepada Allah. Jadi kata Islam itu sudah mengandung arti keseluruhan. Dari keterangan di atas, agama Islam itu
azazan, perintah untuk menyelamatkan manusia dan alam raya seisinya. Selain dari itu, kata aslama artinya menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi, kata aslama itu pokoknya kata Islam. Kata Islam berarti sumber dari segala kata. Dari keterangan tadi, kata Islam itu bukan sekedar nama, umpama Hindu, Buddha, Kristen. Kata-kata tadi artinya supaya dipahami menurut buktinya. Agama Islam itu ajaran, perintah dan petunjuk manusia dan alam seisinya tunduk kepada Allah. Jadi harus dinyatakan dengan gerak. Kata-kata budi pekerti untuk menjaga keselamatan dunia dan akhirat. Kata Kiai Agus Salim, seperti tadi itu umpama diteliti dengan benar, menunjukkan perbedaan antara satu agama dengan agama lain. Singkatnya, agama-agama tadi tidak satu tujuan dengan agama Islam. Jadi Islam, Buddha, Kristen itu hanya nama agama. Menurut dasar surat Al-Isra ayat 15 terdahulu dalam bab 1, semua itu hanya sebutan sekedar nama, tidak beda sebutan. Ada yang mengatakan Allah, Gateo, Gusti Allah, Hyang Widi, dan lain-lain. Itu semua yang memberi nama hanya manusia sendiri. Menurut Wirid, kata Islam itu sebutan salah satu agama, bukan kata sebutan. Tetapi kata Saik, yang artinya seluruh manusia tidak membedakan agamanya, yang penting bisa menyatu dengan Allah. Sebenarnya kata Islam itu makrifat. Akan tetapi ada kata Buddha, Islam sejati. Islam sejati itu hanya untuk orang jika dicubit merasa sakit. Arti rahasia hanya tanda yang digunakan oleh orang yang membutuhkan, tetapi semangat saja yang sama, yaitu mencari kebenaran Allah. Kata makrifat itu asal dari bahasa Arab, yaitu arafah, artinya melihat, tetapi bukan memakai mata atau pikiran. Kata-kata melihat itu bukan pakai mata, tetapi mengarah ke ilmu. Dan makrifat itu tahap mengetahui wirid. Melihat Allah, tidak memakai alat mata, dan tidak memakai pikiran. Melihat Allah terhadap wirid artinya, siapa saja bisa mencapai makrifat. Tetapi, apa yang akan dimakrifati jika tidak tahu tentang hal ketuhanan? Dan makrifat itu bertekad, sudah pandai melakukan zikir, sholat tauhid, semedi atau yoga, tetapi disertai taat, patuh dan yakin kepada agamanya. Umpama taatnya para ahli syariat, hanya karena takut kepada peraturan, sholat, puasa, zakat fitrah, naik haji, merasa sudah menjadi Islam. Tetapi terhadap makrifat selain menurut perintah agama, lalu disertai tekun terhadap sesuatu tujuan, sehingga patuh atau taat terhadap tujuan untuk membuktikan Allah itu ada. Orang melatih batin terhadap orang makrifat itu membuktikan bukan gampang, sebab orang-orang itu batinnya sudah memiliki sifat Allah, umpama sifat kasihnya yang biasanya, lalu menjadi watak kasih sayang terhadap sesama. Kata kasih sayang menurut Allah tidak beda-beda. Buktinya para nabi wali, mukmin, semua mempunyai sifat kasih sayang. Sudah ditujukan untuk diri sendiri, menjadi untuk semua atau universal. Walau begitu pun, masih ada ingin perang dan membunuh musuh. Begitulah orang yang sudah mengerti bahwa perang atau membunuh musuh itu mestinya pasti merusak rumah tangga. Tetapi terhadap orang yang sudah mengetahui rahasia alam, itu tidak mengherankan, hanya menjadi kewajiban. Perang dan membunuh terdorong oleh kasih sayang dan suci, daripada menjadi hancurnya dunia atau merusak ketentraman, maka harus dibunuh atau dimusnahkan. Jadi, para bijaksana melaksanakan sama menuju keselamatan dunia. Tujuannya menyelamatkan dunia dari semua penghalang. Begitulah eloknya, sempurnanya makrifat. Banyak orang bertanya, mengapa dalam mempelajari agama mesti harus mengenal rasa? Memang kalau hanya sampai pada tingkat syariat, bab rasa tidak pernah dibicarakan atau disinggung. Tetapi pada tingkat tarekat ke atas, bab rasa ini mulai disinggung. Karena bila belajar ilmu agama itu berarti
mulai mengenal siapa Sang Pencipta itu. Karena Allah Maha Gaib, maka dalam mengenal hal gaib, kita wajib mengaji rasa. Jadi jelas, berbeda dengan tingkat syariat yang memang mengaji telinga dan mulut saja, dan mereka hanya yakin akan hasil kerja ponco indronya, bukan batin. Bab rasa dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Mengaji rasa sangat diperlukan dalam mengenal gaib, karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin, itulah maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya apa itu gaib. Rasa tunggal. Yang punya rasa tunggal ini ialah jasad atau jasmani, yaitu rasa lelah, lemah dan capai. Kalau rasa lapar dan haus itu bukan milik jasmani, melainkan milik nafsu. Mengapa jasmani memiliki rasa tunggal ini? Karena sesungguhnya dalam jasmani ada penguasaannya. Orang tentu mengenal nama kodam atau alif lam alif. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita mau merawat jasad. Kalau perlu, kita harus menanyakan kepada orang yang ahli atau mengerti. Selain merawatnya agar tidak terkena penyakit jasmani, kita pun harus merawatnya agar tidak menjadi korban karena ulah hawa nafsu. Maka jasad kedinginan, kepanasan ataupun masuk angin. Bila soal-soal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, niscaya jasad kita juga tahu terima kasih. Kalau dia kita perlakukan dengan baik, maka kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya jasad itu pakaian sementara untuk hidup sementara di alam fana ini. Kalau selama hidup jasad kita rawat dengan sungguh-sungguh, kita bersihkan 2 kali sehari atau mandi, sebelum puasa keramas, sebelum sholat berwudu dulu, dan tidak menjadi korban hawa nafsu, serta kita lindungi dari pengaruh alam, maka dikala hendak mati, jasad yang sudah suci itu pasti akan mau diajak bersama-sama kembali ke asal, untuk kembali ke Sang Pencipta, seperti halnya kita bersama-sama pada waktu dating atau lahir ke alam fana ini. Mati yang demikian dinamakan mati tilem atau tidur, atau mati sempurna. Pandangan yang kita lakukan malah sebaliknya, mati dengan meninggalkan jasad. Kalau jasad sampai dikubur, maka kodam atau alif lam alif akan mengalami siksa kubur, dan kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam mencari nafkah, baik lahir maupun batin, jangan mengabaikan jasad, jangan melupakan waktu istirahat. Sebab itu Allah ciptakan waktu 24 jam, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk beristirahat. Juga dalam hal berpuasa, jangan sampai mengabaikan jasad. Sebab itu Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Karena yang suka berlebih-lebihan itu adalah zat atau angan-angan. Karena zat mempunyai sifat selalu tidak merasa puas. Sejatinya rasa, apapun yang datangnya dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa. Jadi, sejatinya rasa adalah milik ponco indro. Yang pertama mata, senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah, atau tidak senang bila mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kedua telinga, senang karena mendengar suara yang merdu, atau tidak senang mendengar isu atau fitnahan orang. Ketiga hidung, senang mencium bebauan wangi atau harum, atau tidak senang mencium bebauan yang busuk. Keempat kulit, senang kalau bersinggungan dengan orang yang disayang, atau tidak senang bersinggungan dengan orang yang berpenyakitan. Kelima lidah, senang makan atau minum yang enak-enak, atau tidak senang memakan makanan yang busuk. Rasa sejati, rasa sejati akan timbul bila terdapat rangsangan dari luar, dan dari tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka timbul rasa sejati. Untuk jelasnya lagi, rasa sejati timbul pada waktu klimaks, atau pada waktu melakukan hubungan seksual. Rasa tunggal jati,
Rasa tunggal jati sering diperoleh oleh mereka yang sudah dapat melakukan meraga sukma atau keluar dari jasad dan sholat daim. Beda antara meraga sukma dan sholat daim ialah: yang pertama, kalau meraga sukma jasad masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana saja. Kedua, kalau sholat daim, jasad dan batin kembali ke wujud nur dan lalu dapat pergi kemana saja yang dikehendaki. Juga dapat kembali atau bepergian ke alam Lauhul Mahfudz. Bila kita meraga sukma maupun sholat daim, mula pertama dari ujung kaki akan merasa seperti ada aliran yang menuju ke atas atau ke kepala. Pada meraga sukma, bila aliran itu setibanya di dada akan menimbulkan rasa ragu-ragu atau khawatir atau was-was. Bila kita ikhlas, maka kejadian selanjutnya kita dapat keluar dari jasad, dan yang keluar itu ternyata masih memiliki jasad. Memang sesungguhnya lah bahwa setiap manusia itu memiliki 3 buah wadah lagi. Selain jasad atau jasmani yang tampak oleh mata lahir ini, pada bagian lain bab ini akan kita kupas. Kalau sholat daim bertepatan dengan adanya aliran dari arah ujung kaki, maka dengan cepat bagian tubuh kita akan menghilang, dan kita akan berubah menjadi seberkas nur sebesar biji bertumbar di belah 7 bagian, bercahaya bagai sebutir berlian yang berkilauan. Nah, rasa keluar dari jasad atau rasa berubah menjadi setitik nur. Nur inilah yang disebut sebagai rasa tunggal jati. Selain itu, baik dalam meraga sukma maupun sholat daim, bila hendak bepergian kemana-mana kita tinggal meniatkan saja, maka sudah sampai. Rasa ini juga dapat disebut rasa tunggal jati, sebab dalam bepergian itu kita sudah tidak merasakan haus, lapar, kehausan, kedinginan, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berkeinginan untuk dapat melakukan meraga sukma, dianjurkan untuk sering tirakat atau kanat puasa. Jadikanlah puasa itu sebagai suatu kegemaran. Dan yang penting juga jangan dilupakan melakukan zikir gabungan nafi, hisabat, dan kolbu. Dalam sehari-hari sudah pada tahapan lillahi ta'ala. Hal ini berlaku baik mereka yang menghendaki untuk dapat melakukan sholat daim. Kalau meraga sukma mempergunakan nur Allah, tapi bila sholat daim sudah mempergunakan nur ilahi. Karena ada rasa sejati, maka rasa merupakan asal-usul segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, bila hendak mendalami ilmu makrifat, Islam dianjurkan untuk selalu bertindak berdasarkan rasa. Artinya jangan membenci, jangan menaruh dendam, jangan iri, jangan sirik, jangan bertindak sembrono, jangan bertingkah kasar terhadap sesama manusia, dan lain-lain. Sebab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa kita ini semua sama, karena masing-masing memiliki rasa. Rasa merupakan lingkaran penghubung antara etika pergaulan antar manusia, juga sebagai lingkaran penghubung pergaulan umat dengan penciptanya. Rasa tunggal jati ini mempunyai arti dan makna yang sangat luas. Karena bagai hidup itu sendiri, apapun yang hidup mempunyai arti, dan apapun yang mempunyai arti, itulah hidup. Semua halnya, apapun yang hidup mempunyai rasa, dan apapun yang mempunyai rasa itu hidup. Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendiami rasa itu adalah hidup. Dan hidup itu sendiri ialah Sang Pencipta atau Allah. Padahal kita semua ini umat yang hidup, jadi sama ada penciptanya. Oleh sebab itu, umat manusia harus saling menghormati, tidak saling merugikan, bahkan harus saling tolong-menolong, dan lain-lain. Dan hal ini sesuai dalam firman Allah, "Hai manusia, masuklah kalian dalam perdamaian. Jangan berpecah belah mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata." Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah cerita sejarah berjudul Dasaring Kaurus Sejati atau dasar ilmu yang utama berakhir sudah. Nantikan kembali cerita sejarah yang tidak kalah menarik, yang pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.